Banjir dan longsor terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Setidaknya ada 11 kabupaten kota yang terdampak. Bencana tanah longsor menyebabkan 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas tertimbun material longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Peristiwa itu terjadi pada Selasa 25 November di Desa Mardam, Kecamatan Sitahuis. Sementara banjir bandang terjadi di hutan Nabolon, Tuka, Tapanuli Tengah. Warga yang tinggal dekat aliran sungai dan perbukitan diminta waspada. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sementara tercatat sebanyak 9 kecamatan terdampak banjir di wilayah Tapanuli Tengah. Pasca banjir dan longsor, personel TNI Polri dikerahkan untuk membuka akses jalan dari Tapanuli Selatan menuju Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertimbun material longsor. 2 alat berat dikerahkan ke lokasi. Upaya pembersihan lumpur juga dilakukan secara manual. Tanah longsor menghambat arus lalu lintas sehingga pengendara diimbau untuk mencari jalur alternatif. Di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara, banjir merendam permukiman warga hingga 1,5 meter. Banjir dipicu meluapnya Sungai Batang Angtola dan Sungai Batang Gadis pasca hujan selama 3 hari terakhir. Sekitar 250 orang kini berada di lokasi pengungsian akibat banjir di Desa Muara Batang Angkola, Mandailing, Natal. Tercatat 9 dari 23 kecamatan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara diterjang banjir dan juga terdampak tanah longsor. Kondisi ini membuat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan bencana. Atas kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, saya Bupati Mandailing Natal menetapkan situasi Kabupaten Mandailing Natal menjadi tanggap darurat bencana. Polda Sumut menyebut ada 59 titik lokasi tanah longsor dan 21 wilayah terendam banjir di Sumatera Utara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi basah, yakni banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Kondisi ini disebabkan siklon tropis Koto di perairan Laut Sulu dan bibit siklon 95B di beberapa daerah di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu banjir juga melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Bahkan banjir disertai longsor menyebabkan jalan lintas Aceh Tengah Biren terputus total. Sejumlah kendaraan terpaksa menghentikan perjalanan karena material longsor dan pohon tumbang menutup badan jalan. Lalu lintas sudah jatuh, kita sudah terputus total. Inilah kondisi jalan lintas yang menghubungi Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Biren. Banjir yang terjadi sejak Rabu malam membuat air meluap ke badan jalan. Akibatnya akses Aceh Tengah menuju Biren terputus total. Tak hanya itu, tanah longsor dan pohon tumbang di beberapa titik memperparah situasi dan membuat arus lalu lintas lumpuh. Sementara di Kabupaten Pidijaya, sejumlah jembatan terputus akibat diterjang banjir. Banjir juga merendam 6 kecamatan. Selain itu, di sejumlah wilayah Pidijaya, jaringan listrik dan telekomunikasi juga terputus akibat banjir. Di Kabupaten Aceh Barat, sejumlah wilayah juga terendam banjir. Kecamatan Sungai Mas menjadi wilayah yang terparah. Puluhan kepala keluarga harus mengungsi, sementara tim BPBD Aceh Barat terus mengevakuasi warga ke lokasi yang lebih aman. Kondisi banjir untuk sementara kan yang kita terpantau sekarang Sungai Mas ya, Kurung Wela. Jadi itu menuju ke daerah Wela Timur, Wela Barat, dan Napai. Dan sekitarnya itulah. Ada mengungsi? Untuk sementara yang kita laporan dari kita ada mengungsi di daerah Tungkup sekitar 33 kakak. Untuk sementara ya, karena tempat mengungsi di situ dilaporkan tadi ada 2 tempat. Kamu itu campur mo,
Di Aceh Utara banjir juga semakin parah. Satu keluarga terjebak di loteng rumah akibat banjir di Desa Paloh Raya, Aceh Utara. Keluarga yang terjebak terdiri dari seorang bayi, 4 wanita, seorang warga lansia, dan 1 laki-laki. Melalui rekaman video, mereka meminta bantuan pertolongan kepada tim SAR agar dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. Hingga kini sebanyak 18 kecamatan terdampak banjir parah di Aceh Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah Kota Lok Sumawe telah menetapkan status siaga darurat bencana alam melalui surat keputusan wali kota. Untuk mengetahui kondisi terkini di Aceh, kita kini telah terhubung dengan Bapak Sayuti Abu Bakar, Wali Kota Lok Sumawe Aceh. Pak Sayuti? Ya, Pak Sayuti, apa pertimbangan penetapan status siaga darurat di Lok Sumawe? Ini kondisi Lok Sumawe, ada 68 desa. Ke-68 desa tersebut juga terendam banjir. Terus selain terjadi banjir juga terjadi longsor di beberapa titik. Dan hampir seluruh desa memang tenggelam, walaupun dengan keadaan yang berbeda-beda. Saat ini 3.000 kakak telah melakukan mengungsi ke tempat yang aman, dan kita Pemko Lok Sumawe telah memberikan bantuan masa panik. Ya, Pak Sayuti, mungkin terkait data bisakah dispesifikasikan ini jumlah warga yang terdampak berapa dan adakah korban jiwa, Pak? Untuk saat ini korban jiwa belum ada. Kalau warga yang terdampak itu 3.000 kakak itu melakukan pengungsian untuk saat ini, karena seluruh desa tergenang banjir. Apalagi ini kan intensitas hujan masih sangat tinggi, dan ini sudah berlangsung 1 minggu. Baik, Pak Sayuti, selain menetapkan status darurat begitu, ini langkah selanjutnya dari pemerintah seperti apa? Jadi jujur juga kita sampaikan bahwa pemerintah Kota Lok Sumawe kekurangan alat sampai saat ini, ada beberapa titik yang belum dilakukan evakuasi dengan alasan ketiadaan peralatan. Kita tidak memiliki rubber boat atau speedboat untuk melakukan pengungsian, karena ada beberapa daerah yang ketinggian air mencapai 4 meter, seperti di Desa Ujung Pacu, Cetring. Ada 2 desa yang memang kondisinya sangat parah yang belum dilakukan evakuasi. Dan kita telah berkoordinasi dengan pihak TNI, pihak Polri, dan kita juga mempunyai kendala karena daerah tetangga kami Aceh Utara kondisinya lebih parah, sehingga mereka lebih membutuhkan, sehingga TNI lebih fokus di Aceh Utara, Polri juga seperti itu. Baik, koordinasi telah dilakukan dengan sejumlah pihak termasuk dengan kepolisian. Pak Sayuti, mungkin bisa diceritakan juga ini kronologi peristiwa banjirnya seperti apa dan sampai kapan status daruratnya ini ditetapkan? Kondisinya itu dimulai seminggu yang lalu. Lok Sumawe mengalami hujan yang intensitasnya itu betul-betul sangat tinggi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, selain hujan tinggi juga air laut juga dilanda pasang sehingga mengalir ke darat. Dan di sisi lain juga di daerah sekitar kami itu ada pegunungan, kawasan Aceh Utara dan Benar Meriah, air itu juga mengalir ke Lok Sumawe. Jadi berangkat daripada hal itu, kami yang pertama menetapkan bahwa daerah Lok Sumawe sebagai tempat bencana, dan kita lanjutkan dengan menetapkan sebagai siaga bencana, dan hari kemarin sudah kita tetapkan Lok Sumawe sebagai darurat bencana. Dan untuk saat ini kami betul-betul butuh bantuan dari pemerintah pusat untuk peralatan seperti beko, karena ada beberapa daerah yang memang mengalami longsor, dan kita perlu juga rubber boat untuk melakukan evakuasi sesegera mungkin. Di sisi lain di daerah sekitar kita Aceh Utara ini kan sangat parah, sehingga akses ada warga Kota Lok Sumawe yang berada di Aceh Utara untuk masuk ke Lok Sumawe juga belum bisa dilakukan karena ini putus. Di sisi lain kita juga jaringan listrik juga putus, jaringan internet juga sangat lambat di sini, sehingga sangat menyulitkan kami dalam melakukan komunikasi untuk melakukan koordinasi dalam penanganan bencana ini. Baik, terakhir Pak Sayuti, mungkin bisa dijelaskan juga untuk kondisi cuaca sampai saat ini di lokasi Bapak seperti apa? Untuk saat ini baru 30 menit ini hujan berhenti, dan bisa jadi ini kondisi juga masih sangat mendung. Selama seminggu baru kali ini baru setengah jam ini hujan berhenti. Jadi kami mempunyai kekhawatiran kalau tidak diintervensi dengan bantuan pusat, kita tidak mampu melakukan penanganan terhadap bencana ini. Baik, pemerintah Kota Lok Sumawe membutuhkan bantuan khususnya dari pemerintah pusat. Terima kasih banyak Bapak Sayuti Abu Bakar,
Wali Kota Lok Semawe.